Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak, perkenalkan saya Yuni Fitria Siregar dari kelas 26 KBK Bahasa Indonesia. Saya dari kelompok 7. Boleh saya mengambil waktu Kakak sebentar? Boleh. Saya ingin mewawancari Kakak perihal proposal penelitian saya yang berjudul Perilaku Ghibah dalam konteks ujaran kebencian pada mahasiswa Asrama Putri RTX Angkatan 2024. Sebelum kita masuk ke sesi wawancara, boleh saya tahu nama, NIM, dan jurusan Kakak? Perkenalkan, nama saya Nia Pendamini. Saya dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem yang saya 241111 Baik. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Seberapa sering Kakak terlibat dalam obrolan yang membicarakan keburukan orang lain di asrama? Kalau saya pribadi sih jujur aja ya, saya tuh jarang ikut-ikutan gibah kayak gitu. Soalnya saya lebih sering ngabisin waktu di kamar sendirian main HP ataupun baca buku. Jadi saya jarang ikut-ikutan teman-teman yang lain gibah. Berarti jarang ya Kak? Iya. Pertanyaan kedua, apa topik yang paling sering Kakak bicarakan sama akun gibah? Kan tadi kan Kakak bilang jarang, berarti pernah tuh. Jadi apa topik yang paling sering atau sering digunakan atau dibicarakan? Biasanya sih saya kalau gibah sama temen saya itu palingan ngomongin artis yang lagi viral di internet gitu. Kayak kemarin yang Loli sama Fadil itu, ya gitu lah. Baik, pertanyaan ketiga, apakah Kakak percaya bahwa gibah dapat menyebabkan ujaran kebencian? Menurut saya sih bisa ya, soalnya kan kalau kita gibahin orang terus orangnya tahu, pasti ntar orang tuh bakal benci sama kita. Nah dari kebencian itu nanti pasti ada timbul perpecahan. Benar-benar. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Kakak setelah terlibat dalam gibah? Apakah ada rasa bersalah atau biasa saja atau gimana? Kalau saya pribadi sih, kalau habis gibah itu pasti ada rasa nggak enak kan di hati. Pastinya ada timbul rasa bersalah gitu, walaupun yang kita omongin itu cuma masalah sepele, tapi tetap aja kan udah ngomongin orang lain. Benar-benar. Pertanyaan kelima nih Kak, seberapa besar pengaruh gibah terhadap hubungan sosial Kakak dengan teman-teman di asrama? Pengaruh gibah terhadap hubungan sosial saya sih, menurut saya nggak terlalu berpengaruh ya. Soalnya kayak yang udah saya bilang tadi, saya tuh orangnya jarang nimbrung sama teman-teman yang lagi gibah di luar. Saya tuh lebih banyak ngabisin waktu di kamar aja main HP atau baca buku. Jadi menurut saya nggak terlalu berpengaruh gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa yang mendorong Kakak untuk melakukan gibah di asrama? Biasanya tuh pasti gara-gara pengen ikut-ikutan aja kan. Kalau teman-teman yang lain lagi ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, pasti kita ada rasa ingin tahuan buat gabung juga. Jadi ya rasa pengen ikut-ikutan aja. Karena rasa keingin tahuan yang besar ya Kak. Baik, segini aja Kak pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Saya jadi pamit ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni Fitria Siregar dari kelas 26 MKBK Bahasa Indonesia. Saya dari kelompok 7. Saya di sini ingin mengganggu waktu Kakak sebentar, apakah boleh? Boleh Kak. Baik, saya di sini ingin mewawancari Kakak perihal penelitian proposal saya yang berjudul Perilaku Ghibah dalam konteks ujaran kebencian pada mahasiswa Putri Asrama RTX UNAN Angkatan 2024. Baik, sebelum saya masuk sesi wawancara, boleh saya tahu nama, NIM, dan jurusan Kakak? Baik, perkenalkan nama saya Khairi Aslana Sutina dengan NIM 2411111025 dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan pertama ya Kak. Pertanyaan pertama, seberapa sering Anda terlibat dalam obrolan yang membicarakan keburukan orang lain di asrama? Menurut saya sangat jarang sekali melakukan gibah di lingkungan asrama. Karena ya saya kan termasuk orang yang introvert, jadi saya kurang bersosialisasi dengan warga-warga di asrama. Karena kurang bersosialisasi. Baik Kak, kita beralih ke pertanyaan kedua. Apa topik yang paling sering Kakak bicarakan saat melakukan gibah? Kan tadi katanya jarang, berarti pernah. Apa sih topiknya? Biasanya kan kami tuh menghindari topik-topik yang lagi viral di media sosial. Udah. Terus pertanyaan ketiga Kak, apakah Anda percaya bahwa gibah dapat menyebabkan ujaran kebencian? Menurut saya percaya, karena misalnya nih ada orang yang gibahin kita, terus ada orang lain juga yang bilang ke kita, misalnya tuh dia tuh lagi gibahin kamu tuh, kan
jadinya kita merasa Nggak enak ya? nggak enak, ya benci ke orang yang gibahin kita tuh. Baik. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan kakak setelah terlibat dalam gibah? Apakah ada rasa bersalah atau rasa biasa-biasa saja atau gimana? Ya ya bersalah sih kak, karena kan di agama kita tuh gibah itu kan dosa kan ya. Jadi kan pastinya kita merasa bersalah setelah gibahin orang. Baik. Pertanyaan kelima, seberapa besar pengaruh gibah terhadap hubungan sosial kakak dengan teman-teman di asrama? Menurut saya sih tidak berpengaruh kali, karena ya saya tuh jarang sekali gibah di sini dengan keluarga pesantren ini. Jadi ya nggak berpengaruh lah ke saya. Tidak berpengaruh ya kak. Pertanyaan terakhir nih kak, apa yang mendorong kakak untuk melakukan gibah di asrama? Mungkin ya karena emang